Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita masuk di kitab Ester pasal yang kedua. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Raja Ahasiweros ketika dalam keadaan sedang banyak minum anggur, dia membuat sebuah keputusan untuk meminta ratu datang menghadap untuk dipamerkan kecantikannya. Ya, tetapi akhirnya Ratu Wasti menolak karena banyak pertimbangan. Ya, dan akhirnya dia ditolak, dia dihukum ya, dan semua haknya bahkan kedudukannya sebagai ratu diberikan kepada orang lain, dan dia kehilangan ya semua jabatan dan eh, mahkotanya sebagai ratu. Hari ini kita lanjutkan Ester pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah Ester diangkat menjadi ratu. Ester 2, sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya, dan hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Iya, saudara, ya, dikatakan di situ setelah beberapa waktu berlalu, maka terkenanglah raja kepada Wasti dan apa yang dilakukannya. Ya, terkenanglah Baginda kepada Wasti. Ya, ini mungkin berarti bahwa raja mulai merindukan ratunya dan apa yang pernah sang ratu lakukan baginya. Ya, namun raja juga mengingat bahwa dalam kemarahannya ia telah mengusir ratu dari hadapannya dengan sebuah keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ya, itulah saudara akibat dari raja mengambil keputusan ketika dalam keadaan mabuk, sehingga penyesalan itu datang di belakang, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena ya keputusan raja itu adalah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Waktu dia sudah mengusir Ratu Wasti dan membuang dia dari kedudukannya sebagai ratu, maka dia tidak bisa memungkiri itu ya, dan ya dia menyesal tapi sudah nggak bisa apa-apa lagi. Lalu akhirnya saudara dikatakan di sana, ya, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda itu, mereka berkata kepada Baginda, cari wanita-wanita cantik, wanita-wanita muda di seluruh negeri dalam kuasa raja untuk dicari yang wanita-wanita muda sebagai pengganti Ratu Wasti. Saudara, raja-raja Persia itu tidak hanya mengumpulkan sejumlah besar perhiasan, tetapi juga sejumlah besar perempuan. Ya, dan para perawan muda ini dibawa dari rumah mereka dan diharuskan tinggal dalam sebuah bangunan terpisah di dekat istana yang disebut harem atau balai perempuan. Tujuan mereka satu-satunya adalah untuk melayani sang raja dan menantikan panggilannya untuk memberikan kesenangan ya bagi raja. Mereka jarang melihat sang raja dan kehidupan mereka pun dibatasi serta membosankan. Tapi seandainya ditolak, ya maka ya dia memang tidak bisa untuk bertemu dengan raja. Dan dipilihlah semua garis-garis cantik dari seluruh ya negeri. Sebenarnya ya itu tidak enak saudara, tapi kalau mereka terpilih ya mereka harus taat, mengikuti apa yang sudah diatur ya, karena itu adalah perintah raja.
Ayat 5 di sana dikatakan pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, ya. Dia adalah seorang Benyamin dari suku Benyamin Yerusalem, tapi dia nggak pulang ke Yerusalem ketika dari pembuangan itu, dia tetap menetap di sana di benteng Susan. Ya, dia dulu ayat 6 dikatakan yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasah yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, jadi dikatakan di sana bahwa Mordekai itu adalah seorang Yahudi, saudara. Ya, dan pada waktu itu ya dia yang pelihara Esther karena papa mamanya sudah meninggal. Ya, dan pada waktu itu Esther ini termasuk ya anak yang sangat cantik, elok ya. Bukan hanya elok parasnya tapi perawakannya juga baik ya. Dan kecantikan Esther ini ya menjadi sorotan sehingga dia terpilih menjadi salah satu wanita perempuan yang harus dibawa ke istana untuk dipilih menjadi calon pengganti dari Ratu Wasti. Ya, dan untuk menjadi ratu itu tentunya bukanlah orang sembarangan karena ratu itu mempunyai posisi yang lebih berpengaruh daripada hanya seorang selir atau gundik. Ya, dan ratu itu lebih diberi banyak kuasa dan kebebasan bahkan otoritas dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang ada di balai sebagai selir-selir raja. Ya, dan akhirnya dikatakan Mordekai ini yang seorang Yahudi, ya dia yang mendidik atau membesarkan Esther ini ketika Esther ini terpilih untuk menjadi salah seorang perempuan dalam pemilihan pengganti Ratu Wasti. Ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasah ya, dan Esther tuh gak punya ibu bapak lagi. Ayat 8, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik ya pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Dan di sana dikatakan saudara akhirnya Esther ini dibawa masuk ya. Karena memang ya yang pilih ada tim penyeleksinya. Karena Esther ini baik, dia disenangi oleh Hegai pengasuh itu. Lalu dia dibawa masuk saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa keluarga Mordekai itu telah dibawa ke pembuangan dari Yerusalem oleh Nebukadnezar. Jika hal ini merujuk pada Mordekai sendiri, maka dia tentu sudah berusia lebih dari 100 tahun pada saat cerita ini terjadi. Kemungkinan besar ini berarti bahwa ya Mordekai itu adalah kakek buyut yang telah dibawa dalam pembuangan dan bukan ya Mordekai sendiri. Jadi ya kakek buyutnya yang ikut dalam pembuangan. Jadi Mordekai ini masih tersisa, berarti dia sudah keturunan ke bawahnya saudara ya. Dan akhirnya Esther ini dianggap baik oleh Hegai sebagai pengasuh atau orang yang berhak memilih siapa yang akan dibawa menghadap raja. Ya, dan dia dipilih lalu dibawa masuk ke istana. Ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ayat 11, tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya.
Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi saudara, setiap gadis yang terpilih untuk dihadapkan kepada raja, apakah raja mau atau tidak, ya itu dia harus dipakai wangi-wangian, dirawat, ya di spa badannya, dilulur itu 12 bulan atau 1 tahun. Bayangkan ya saudara, untuk bertemu raja saja, raja di dunia, mereka itu 1 tahun dikhususkan kerjaannya tiap hari cuma dilulur badannya, dipakein rempah-rempah wangi-wangian ya selama 12 bulan. Ya 6 bulan itu untuk pemakaian ya wangi-wangian, dikatakan 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan supaya baunya itu harum. Sebab dulu mungkin belum ada parfum tapi dari rempah-rempah. Jadi 1 tahun 12 bulan ya badannya itu diminyakin terus biar harum. Ayat 13, lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, ya sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Jadi ya setiap perempuan itu yang dibawa menghadap raja, ya dia masuk ya pada sore hari, dia keluar besok pagi. Ya dan kalau habis itu dia keluar, dia dibawa ke tempat lain, yaitu di tempat gundik, karena dia sudah ya dipakai oleh raja, jadi dia sudah bukan ditaruh lagi di ruangan ya yang satunya, tapi dia dibawa ke ruangan gundik ya. Dan semua perempuan yang berada di ruang gundik itu tidak boleh menghadap raja lagi kecuali kalau dipanggil oleh raja. Ya baru dia boleh dibawa, berarti raja berkenan kepadanya. Dan dikatakan di sana saudara ayat 15, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Esther ini gak banyak tuntutan. Ya dia itu gadis yang sederhana, yang murah hati, bahkan rendah hati saudara ya. Dikatakan di sana ya ayat 16, demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Ketika itu ya raja jatuh cinta kepada Esther, dan akhirnya Esther diangkat, diberikan mahkota Ratu Wasti ke kepalanya, dan dia diangkat menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Ya lalu dibikinlah raja acara ya untuk menyampaikan bahwa Esther adalah ratu baru sebagai penggantinya Ratu Wasti. Ya, dan sejak saat itu Esther ada di istana Raja Ahasiweros dan dia menjadi ratu terpilih ya dari semua sekian banyak wanita. Esther dipilih menjadi ratu, mahkota Wasti dikenakan di kepalanya.
Karena Alkitab juga mencatat Ester itu seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang karakternya baik, rendah hati dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaannya besok saudara, dan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar dari firman Tuhan malam hari ini, bahwa ketika Tuhan berkenan atas kehidupan seseorang maka tidak ada perkara yang mustahil. Ester seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang karakternya baik, rendah hati, tidak sombong, bahkan dia menghormati Tuhan sehingga dia mendapat kasih karunia di mata raja dan diberikan mahkota, yaitu sebagai ratu dalam kerajaan Persia. Terima kasih Tuhan, bagian kami adalah mencari perkenanan Tuhan. Bagian Tuhan menentukan masa depan kami, menentukan semua hal-hal yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa. Biarlah Tuhan beri kekuatan untuk kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan dalam menjalani mungkin setiap pergumulan di hidup kami. Segala persoalan, baik itu sakit, penyakit, keuangan, masalah-masalah yang di luar kekuatan kami sebagai manusia. Kami tahu Tuhan sanggup pulihkan. Berkati setiap anak-anakmu yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup untuk menyatakan setiap perkara bagi hidup kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Lepaskan yang terikat, yang terbelenggu dalam nama Yesus. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Kau juga Tuhan yang sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu yang mau hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami berdoa, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap suami, istri, anak-anak, pulihkan Bapa agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang juga bergumul untuk menjual aset, terlilit dalam masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Kami melepaskan berkat juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati para pemimpin, pejabat yang ada di bangsa ini, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Bapa. Biarlah Indonesia terus diluputkan dari segala bencana, malapetaka, kerusuhan, pertikaian. Dalam nama Yesus, Indonesia sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan hujan pertobatan yang daripada Tuhan sendiri. Agar orang-orang berdosa berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya